Sang Raja Separuh Dunia. Seseorang yang mendapatkan gelar Al-Faruq dari Rasulullah SAW. Sang Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga Khalifah kedua dalam Islam. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatamah. Perawakannya tinggi besar dan tegap, dengan otot-ototnya yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Umar dibesarkan di lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya Ka'ab. Antara beliau dengan Rasulullah selisih 8 kakek. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Ia bertaklid kepada ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, namun tetap bisa menjaga harga diri. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Dikisahkan, suatu malam Umar datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan sholat Rasulullah SAW. Waktu itu, Rasulullah membaca surah Al-Haqqah. Umar bin Khattab kagum dengan susunan kalimatnya, lantas berkata kepada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy." Kemudian beliau mendengar Rasulullah membaca ayat 40 dan 41 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan syair. Lantas beliau berkata, "Kalau begitu, berarti dia itu dukun." Kemudian beliau mendengar bacaan Rasulullah SAW ayat ke-42 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah pernyataan dukun. Akhirnya beliau berkata, "Telah terbetik Islam di dalam hatiku." Akan tetapi, karena kuatnya adat jahiliyah, fanatik buta, pengagungan terhadap agama nenek moyang, maka beliau tetap memusuhi Islam. Kemudian pada suatu hari, Umar bin Khattab pun keluar dengan menghunus pedangnya, bermaksud untuk membunuh Rasulullah SAW. Lalu beliau pergi menemui Abu Jahal. Abu Jahal pun berkata, "Aku akan memberi 100 ekor unta untuk siapa saja yang bisa memenggal kepala Muhammad." Lalu Umar bin Khattab pun berkata, "Benarkah yang kau katakan itu, wahai Abu Hakam?" Nama Abu Jahal di kalangan kaum kafir Quraisy. Abu Jahal pun menjawab, "Ya, tentu saja." Lalu Umar bin Khattab pun pergi lagi untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Di dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah, seorang laki-laki dari Bani Zuhrah. Lelaki itu berkata kepada Umar bin Khattab, "Mau kemana kau, wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Nu'aim yang saat itu sudah dalam keadaan Islam, namun masih mencoba menyembunyikan Islamnya. Beliau mencoba untuk melindungi Rasulullah dengan berkata, "Bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kamu membunuh Muhammad?" Maka Umar menjawab, "Tidaklah aku melihatmu, melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tetapi Nu'aim pun menjawab, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu, wahai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu, Fatimah, dan iparmu, Said bin Zaid, telah meninggalkan agama yang kamu yakini." Setelah mendengar itu, Umar bin Khattab pun bergegas mendatangi saudara perempuannya yang sedang belajar Al-Quran, surat Toha, kepada Khabbab bin Arad. Tatkala mendengar Umar bin Khattab datang, maka Khabbab bin Arad sembunyi di dalam kamar. Umar bin Khattab masuk ke dalam rumahnya dan menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuan Umar bin Khattab dan suaminya berkata, "Kami tidak sedang membicarakan apa-apa." Umar bin Khattab menimpali, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian." Saudaranya menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran bukan berada di pada agamamu?" Mendengar ungkapan itu, Umar bin Khattab memukulnya hingga terluka dan berdarah. Karena tetap saja saudara perempuannya itu mempertahankan agama Islam yang dianutnya. Ketika melihat wajah saudarinya yang berdarah, Umar bin Khattab menjadi iba, kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat.
Umar bin Khattab berkata, "Berikan aku kitab yang ada pada kalian kepadaku. Aku ingin membacanya." Maka adik perempuannya berkata, "Kamu itu kotor. Tidak boleh menyentuh kitab itu kecuali orang yang sudah bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Lantas Umar bin Khattab mandi dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya. Ketika dia membaca surat Toha, dia memuji dan memuliakan isinya. Kemudian minta untuk ditunjukkan keberadaan Rasulullah SAW. Kemudian Khabbab bin Arat yang mendengar perkataan Umar keluar dari tempat persembunyiannya, lalu berkata, "Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah pada malam Kamis." Kemudian Khabbab bin Arat menggenggam tangan Umar bin Khattab dan membawanya ke majelis Nabi SAW. Karena postur Umar bin Khattab yang sangat besar, para sahabat yang memantau area sekitar majelis Nabi menganggap bahwa Khabbab bin Arat telah ditangkap oleh Umar bin Khattab dan dia ingin membunuh Nabi SAW. Kemudian sahabat tadi pun menginfokan bahwa Umar datang. Ketika sahabat yang lain panik, Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh agar Hamzah dibawa masuk ke kamar agar Hamzah tidak mengamuk. Kemudian Rasulullah SAW membiarkan Umar masuk. Setelah Umar masuk, Rasulullah memegang dan menyentak pundak Umar seraya berkata, "Ya Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Umar pun terdiam. Rasulullah pun mengulanginya lagi, "Ya Ibnu Khattab, belum tibakah waktunya engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Sekali lagi Umar terdiam. Dan Rasulullah menyentak lagi, "Ya Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Sampai Umar terjatuh dan berlutut di lantai. Kemudian Umar bersyahadat di momen itu. Setelah Umar bersyahadat, seisi majelis ilmu pun bertakbir, "Allahu Akbar," sampai sangat nyaring dan terdengar oleh kalangan kaum kafir Quraisy. Lalu Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan aku lebih jauh tentang Islam." Setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW tentang apa itu Islam, Umar bin Khattab pun berkata, "Ya Rasulullah, jika memang begitu, berarti kita ini benar dan mereka itu salah." "Iya, kita ini benar dan mereka salah." Kemudian dengan tegas Umar berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu ayo kita perangi mereka." Rasulullah menjawab, "Belum wahai Umar, belum ada perintah." Setelah itu Umar bin Khattab berinisiatif untuk datang ke rumah Abu Jahal. Begitu tiba di depan pintu, Abu Jahal memeluk saudaranya itu. Kemudian Umar pun berkata, "Ya Abu Hakam, apakah engkau sudah dapat berita terbaru?" Abu Jahal berkata, "Apa itu?" Umar pun menjawab, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian Abu Jahal mencaci Umar bin Khattab dan mengusirnya keluar sambil seraya berkata, "Terkutuklah engkau." Kemudian belum puas sampai di situ, Umar bin Khattab datang ke tengah-tengah kota Mekah, tepatnya berdiri di atas batu yang berada di dekat Ka'bah. Kemudian dia berteriak, "Hai penduduk Mekah, apakah kalian sudah mendengar berita terbaru? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian orang-orang Quraisy yang berada di sekitar sana pun mendengarnya dan mencoba memukulinya. Namun karena sejak awal ia adalah pegulat suku Adi yang sangat terkenal, dia pun mampu mengalahkan beberapa atau bahkan belasan orang Quraisy. Sampai saat senja tiba, dia menarik salah seorang kepala suku yang ada di sana, lalu mengancamnya dengan cara ingin menusuk matanya seraya berkata, "Bubarkan orang-orang ini, atau kubutakan matamu." Lalu kepala suku itu pun menyuruh membubarkan orang-orang Quraisy itu. Kemudian keesokan harinya terjadi kejadian yang sama. Sampai di hari ketiga, tidak ada lagi yang berani memukuli Umar bin Khattab.